Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Apriliza. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Membaca Jendela Dunia yang Terlupakan. Nah, di era digital dan modern sekarang ini banyak sekali anak muda dan remaja-remaja yang minat membacanya itu sangat kurang. Dan mereka lebih memilih untuk menonton video singkat, konten-konten singkat, dan hanya bermain game saja. Padahal membaca itu adalah kunci atau jendela yang diperlukan oleh anak-anak muda untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan ide-ide kreatif. Yang pertama itu ada pengertian membaca. Di sini menurut Tarigan, membaca adalah sebuah proses mendapatkan gagasan melalui pesan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah tulisan. Sedangkan menurut Nur Hadi, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kreatif dan kritis yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu. Nah, dari kedua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa membaca itu bukan hanya sekedar membaca tulisan atau kata-kata saja, tetapi membaca itu juga mempelajari makna dan maknanya. Selanjutnya ada membaca sebagai jendela dunia. Mengapa membaca disebut sebagai jendela dunia? Karena dari membaca kita dapat karena dari membaca saja kita misalnya membaca buku, jurnal ataupun artikel, kita sudah bisa mengetahui hal-hal yang tidak pernah kita sangka atau belum pernah kita temui. Dari membaca kita juga yang pertama dapat memperluas wawasan. Dari membaca kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan, budaya, sejarah hanya dari membaca saja. Yang kedua ada akses ke dunia tanpa batas. Dari membaca juga kita bisa mempelajari atau mengenal budaya luar atau dari negara yang berbeda tanpa kita harus pergi jauh-jauh. Kita juga bisa masuk ke dalam imajinatif dalam karya sastra. Yang ketiga ada peningkatan kecerdasan, di mana dari membaca kita akan mendapatkan kosakata yang menambah kosakata, mengetahui dan memahami makna-makna lainnya. Yang keempat ada melatih empati dan imajinasi. Dari membaca kita bisa, misalnya kita membaca novel, kita bisa berimajinasi bagaimana sebuah perasaan, konflik, dan perasaan tokoh tersebut. Selanjutnya dari sini dari grafik ini bisa dilihat bahwa kondisi minat membaca di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 itu terus meningkat pada setiap tahunnya, tetapi meningkatnya itu hanya sedikit-sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat rendah dalam membaca. Itu dikarenakan masyarakat Indonesia ini lebih suka menonton media sosial seperti konten-konten singkat, video singkat, atau hanya bermain game saja, dan membaca hanya dianggap membosankan dan tidak bermanfaat. Selanjutnya, dampak dari rendahnya minat membaca. Yang pertama yaitu ada kemiskinan kosakata, di mana ketika seseorang jarang membaca, maka dia akan sulit untuk menambah kosakatanya sehingga sulit untuk menuangkan ide-ide kreatif yang ada di pikiran mereka. Yang kedua ada gagap saat menyusun argumen dan membangun retorika. Ya, karena dalam membangun argumen itu dibutuhkan kosakata yang banyak. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki kosakata karena jarang membaca, maka itu sangat sulit sekali. Yang ketiga ada kesulitan memahami teks akademik. Misalnya tugas-tugas di sekolah dan pekerjaan di kantor itu perlu analisis dan pemikiran yang kreatif, tetapi ketika seorang jarang membaca bacaan yang panjang, maka mereka akan malas untuk menganalisis atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Yang keempat, mudah terpengaruh informasi hoax karena kurang melakukan verifikasi. Ini juga dampaknya dari seorang yang jarang membaca, karena dia sering mudah hanya mendapatkan informasi yang simpel-simpel saja, maka dia akan malas untuk menggali lagi informasi yang lebih benar lagi. Yang terakhir ada hilangnya daya imajinasi. Nah, dari seseorang yang kurang membaca, dia akan
kurangnya imajinasi dalam sebuah pemikiran. Selanjutnya ada faktor penyebab rendahnya minat membaca. Yang pertama itu ada malas dan kurang kebiasaan. Seseorang yang kurang biasa membaca dari kecil, dia akan merasa membaca itu tidak penting atau membosankan, dan terjadilah malas tersebut. Yang kedua, teknologi dan hiburan instan. Nah, di mana sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang hanya menggunakan teknologi sebagai untuk menonton konten-konten singkat dan bermain game saja. Yang ketiga ada stigma sosial. Ada beberapa remaja-remaja atau orang-orang yang menganggap membaca itu tidak bergaul atau terlihat cukup saja. Yang keempat ada akses dan fasilitas. Ini juga merupakan faktor penyebab rendahnya minat membaca karena tidak semua di daerah-daerah memiliki perpustakaan atau perpustakaan yang memadai. Yang kelima, lingkungan kurang mendukung. Misalnya, seseorang berada di lingkungan keluarganya dan teman sebayanya tidak terlalu menyukai membaca, maka itu tersebut juga tidak kurang memotivasi seseorang untuk melakukan membaca. Baiklah, yang terakhir yaitu strategi menghidupkan budaya membaca. Yang pertama itu kita bisa membiasakan membaca selama 10 atau 20 menit setiap hari. Tidak usah lama-lama, yang penting konsisten saja. Yang kedua, mulai dari bacaan yang diminati. Carilah topik yang diminati sehingga bisa masuk, otak bisa memahami dan lebih mudah lagi untuk membaca sehingga tidak terjadi kebosanan. Yang ketiga, catat hal penting. Nah, mencatat bisa menambah kita untuk bisa menambahkan pengingat kita untuk makna dan bagaimana cara membaca yang baik. Yang terakhir, aktiflah di komunitas atau diskusi buku. Nah, mungkin demikian saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kesimpulannya yaitu membaca adalah kegiatan aktif yang memperluas wawasan kita, ilmu pengetahuan, dan untuk mendapatkan ide-ide kreatif kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.